Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naupal Ilham Fauzi DN, NPM 192191013. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani. Nah, di dalam konsep kurikulum pendidikan jasmani ini terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani, yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, kemudian yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani, yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang kelima adalah isu kurikulum pendidikan jasmani. Nah, kemudian yang pertama saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, yaitu ada mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan dua istilah yang di Indonesia penggunaannya sering silih berganti. Olahraga merupakan istilah asli Indonesia yang sebetulnya mirip dengan pengertian pendidikan jasmani, yaitu physical education. Hanya saja penggunaan istilah olahraga lebih banyak di lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan jasmani penggunaan lebih banyak di lingkungan persekolahan. Kemudian banyak pakar pendidikan jasmani yang mengemukakan tentang pengertian dari pendidikan jasmani itu sendiri. Yang pertama ada Siedentop pada 1991. Dia mengatakan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan dari tentang dan melalui aktivitas jasmani. Kemudian yang kedua ada menurut Jesse Feiring Williams pada 1999. Dia mengatakan pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Barrow pada 2001. Dia mengatakan bahwa pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani ketika tujuan pendidikan dicapai melalui media aktivitas otot-otot termasuk olahraga, permainan, senam, dan latihan jasmani. Dapat juga diuraikan bahwa arti pendidikan jasmani itu meliputi gerak badan, yaitu gerak badan menggerakkan anggota tubuh baik sengaja ataupun tidak, biasanya untuk menyegarkan badan. Kemudian pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ialah pendidikan yang bertitik tolak atau bertitik pangkal pada jasmani. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga ialah mengolah raga melalui cabang olahraga. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat bertanggung jawab dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas pendidikan jasmani.
Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani, meliputi yang pertama, 1. Program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan developmentalinya. Atau kebutuhan developmentally appropriate parenting atau DAP. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak-anak didik masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak-anak didik pada dunia yang akan sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan anak-anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Nah, kemudian poin yang ketiga atau materi yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain adalah developmentally appropriate practices DAP dan juga instructionally appropriate practices atau IAP. DAP maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong pertumbuhan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Kemudian menurut instructionally appropriate practices atau IAP maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengenalan yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya karakteristik seorang yang terdidik jasmaninya yaitu meliputi memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Contohnya yaitu bergerak dengan menggunakan konsep-konsep kesederhanaan tubuh, kesadaran ruang, usaha, dan hubungannya.
Kemudian menunjukkan kemampuan dalam aneka ragam keterampilan, meliputi manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor. Menunjukkan kemampuan mengkombinasikan keterampilan manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor baik yang dilakukan secara perorangan maupun dengan orang lain. Kedua, meliputi bugar secara fisik. Kemudian meliputi berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Kemudian meliputi mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dan aktivitas jasmani. Kemudian menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Nah, kemudian materi yang keempat atau poin yang keempat yaitu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Ruang lingkup dari materi pendidikan jasmani dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu ruang lingkup mata pelajaran Penjas SD atau MI. Ruang lingkup mata pelajaran Penjas SD atau MI meliputi beberapa aspek. Di antaranya aktivitas, permainan, dan olahraga. Meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi, gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Nah, kemudian aspek yang selanjutnya yaitu aktivitas pengembangan, yaitu meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aktivitas senam. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Kemudian aspek aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Kemudian aspek aktivitas air. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Kemudian aspek pendidikan luar kelas. Aspek pendidikan luar kelas meliputi piknik, karya wisata, pengalaman lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung atau hiking. Kemudian aspek selanjutnya yaitu kesehatan. Meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu ruang lingkup mata pelajaran Penjaskes SMP atau MTS. Aspek-aspeknya yaitu meliputi aktivitas permainan dan olahraga, termasuk permainan tradisional, misalnya sepak bola, voli, bola basket, kasti, bulu tangkis, tenis meja, softball, jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, tolak peluru, pencak silat, sepak takraw, bola tangan, dan
olahraga tradisional lainnya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aktivitas pengembangan, meliputi pengembangan komponen kebugaran berkaitan dengan kesehatan, terdiri dari latihan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan tes kebugaran jasmani. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aktivitas senam, meliputi senam lantai, ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, dan juga ketangkasan dengan alat. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aktivitas ritmik, senam ritmik atau irama, apresiasi terhadap kualitas estetika dan artistik dari gerakan tarian kreatif dan rakyat. Nah, yang ketiga yaitu ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani dari SLTA atau SMA, meliputi aspek-aspek yaitu ada aspek aktivitas permainan dan olahraga, contohnya yaitu misalnya sepak bola, bola voli, softball, dan dari jarak pendek, lompat jauh, tolak peluru, yaitu sama seperti yang tadi. Yang pertama, ruang lingkup mata pelajaran yang sama dari SD. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aktivitas pengembangan, meliputi pengembangan komponen kebugaran berkaitan dengan kesehatan, terdiri dari latihan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan tes kebugaran jasmani. Nah, untuk aspek ini sama ya seperti yang tadi. Nah, kemudian yaitu poin terakhir atau materi terakhir yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Isu kurikulum pendidikan jasmani terdapat beberapa isu. Di antaranya yaitu isu program, materi atau bahan ajar yang banyak ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak atau psikomotornya saja. Kemudian isu proses belajar mengajar. Dalam isu proses belajar mengajar terdapat beberapa poin, yaitu variasi aktivitas belajar cenderung miskin, kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa. Kemudian aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Kemudian aktivitas penjas yang dilakukan, siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Kemudian pendidikan jasmani adalah belajar gerak dan belajar sambil bergerak, kurang dipahami pengajar. Rasio jumlah siswa dengan pengajar, lapangan, dan alat tidak sesuai. Pengembangan aspek afektif kurang mendapat perhatian, dan juga proporsi jawab sangat terbatas. Kemudian yang selanjutnya yaitu isu evaluasi.
isu evaluasi ada beberapa poin, yaitu pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Kemudian materi evaluasi kognitif kurang relevan dengan materi yang diberikan dalam KBM. Kemudian situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kemudian alokasi waktu PBM dengan terbatas untuk dilaksanakannya pengetesan. Evaluasi hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik. Kemudian selanjutnya isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dengan karakteristik yang heterogen. Kemudian isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas, meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas pendidikan jasmani masih sangat kurang atau tidak memadai. Kemudian yang keenam yaitu isu keberhasilan penjas. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Penafsiran mutu program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh. Nah, kualitas kelulusan yang diharapkan yaitu memiliki berbagai keterampilan penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik, bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas fisik, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatannya dalam kegiatan jasmani, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup sehat. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi konsep kurikulum pendidikan jasmani. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.